Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini gua akan membahas Donghua yang berjudul Battledore The Heavens Season 3 Episode 1. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 老师，干嘛打我？ Film diawali terlihat Xiaoyan dan gurunya yang bernama Yao Lao. Mereka sedang berjalan di padang pasir menuju ke kuil ular. 哎，我讨厌沙漠。 Selang beberapa waktu, mereka akan tiba di kuil tersebut. Dan Xiaoyan yang akan mendapatkan inti api merasa sangat senang. 神殿，一伙，小姨我来了。老师，我们快走。哇，什么玩意儿？臭小子！ Lanjut cerita, terlihat Xiaoyan yang sudah kehausan. Dan gurunya mengatakan jika di depannya sudah terlihat oasis tempat peristirahatan dan penuh dengan mata air yang dapat diminum. 老师，那不会又是幻觉吧？是绿洲，臭小子，休息。哇哦！老师，我要喝水喝个够。走喽！ Scene berlanjut pada Xiaoyan yang sudah berada di oasis. Ia sangat senang karena bisa menemukan tempat untuk bersantai dan beristirahat. Tiba-tiba di dalam perjalanan ia melihat patung batu ular raksasa. Lalu gurunya mengatakan jika tempat tersebut benar-benar mempunyai aura negatif yang sangat dahsyat dan Xiaoyan harus tetap berhati-hati. Tiba-tiba Xiaoyan mencium aroma kehidupan yang berada di depannya. 水源就在前面。老师，解了渴，咱们就立刻去神殿找一伙吧。 Lanjut cerita, pada saat Xiaoyan yang sudah menemukan kolam air yang berada di oasis. Akan tetapi, Xiaoyan melihat seorang gadis cantik yang guri-guri enyoy yang sedang mandi di kolam tersebut. Dan ia langsung saja bersembunyi untuk mengintipnya. 女人。 Ternyata gadis tersebut adalah Ratu Medusa yang sedang asik menari di kolam miliknya itu. Lalu terlihat Xiaoyan yang asik mengintip Ratu Medusa dan tidak sadar jika tongkatnya telah keras tapi bukan batu.我，老师，干嘛打我？咱们在这偷看，不太好吧？ Dan gurunya mengatakan jika ular tersebut benar-benar tidak asing. Dan benar saja ular tersebut adalah Ratu Medusa. Lalu gurunya langsung segera menghilangkan aroma manusia pada tubuh Xiaoyan. Jika tidak, maka Ratu Medusa bisa mencium aromanya. 是美杜莎女王吗？幸好我及时隔绝了你的气息，要不然就被发现了。哦，吓死我了！ Terlihat Xiaoyan yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan inti api yang berada pada Ratu Medusa. Akan tetapi menurut gurunya, jika inti api tersebut tidak dibawa Ratu Medusa pada saat menari, dan Xiaoyan lalu melanjutkan mengintip agar dia bisa bermantap-mantap dengan Ratu Medusa.
Ternyata Ratu Medusa sedang melakukan tarian untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat Douzong. Diceritakan pada zaman dahulu, jika Ratu Ular legendaris memiliki teknik evolusi yang luar biasa. Jika Ratu Medusa ingin meningkatkan kekuatannya ke tingkat Douzong, maka dia harus melakukan tarian pemberkatan dan berdoa pada leluhur roh ular. 破了散了。 Lanjut cerita, Yalo menjelaskan tentang evolusi pada Xiaoyan. Dan ternyata Ratu Medusa menggunakan inti api sebagai alat untuk bisa berevolusi berubah menjelma ke tubuh manusia. Lalu terlihat Xiaoyan dan Yalo yang akan mengikuti Ratu Medusa. 我们必须在女王吞噬异火前夺走异火。盯紧他，他会带我们找到异火。 他发现我了， 我们撤。 小虫子， Tiba-tiba ular cantik yang lainnya datang menemui Ratu Medusa. Dan di situ Ratu Medusa menyuruh Yumei untuk melenyapkan Xiaoyan. 月妹，属下在，交给你了，遵命。 Pada akhirnya terlihat Yumei akan menyerang Xiaoyan. 吧， 再留下来等死！ 这么多伤，他追着不放了！ 给我死！ Xiaoyan terkejut, ternyata sang guru membantu Xiaoyan dengan masuk ke dalam tubuhnya. Dan gurunya mengatakan jika Ratu Medusa telah menghilang tanpa jejak. Dan kemudian Yumei melakukan serangan kembali pada Xiaoyan. 斗皇， 臭小子，专心。 Lalu Xiaoyan berkata jika pertarungan tersebut tidak semestinya dilakukan. Karena di antara mereka tidak ada dendam sama sekali. Akan tetapi menurut Yumei, jika Xiaoyan sudah berani memasuki kolam suci, maka Xiaoyan harus mati. Ternyata Yumei adalah salah satu douang terkuat bangsa ular. Dan dia langsung melepaskan serangan berikutnya pada Xiaoyan. 强者，火兽的实力供不起驱使。 蛇之术，狂暴！ 斗皇阁下，我们蛇人对待敌人永不休。 老师，不能再浪费时间了，干掉他！ Kocaknya, pada saat Xiaoyan sedang terdesak, gurunya malah meninggalkan Xiaoyan karena ada douang kuat yang sedang mendekat ke arahnya. Lalu Yumei mencium aroma kekuatan Xiaoyan yang turun drastis. Dan dia berpikir jika lebih baik menangkap Xiaoyan hidup-hidup, lalu diserahkan ke Ratu Medusa. 回去好好询问一番。 Scene berganti pada armada yang sedang menuju ke kuil ular. Ternyata Master Guhe yang memimpin armada tersebut. Ternyata Master Guhe membawa pasukan terhebat yang ia miliki untuk mencari keberadaan inti api di kuil ular. 前方有斗皇的气息，斗皇，莫非是美杜莎女王？气息忽隐忽现，还无法判断。此地是蛇人核心地带，极有可能是她。我们走。阴魂不散，不行，我得赶
赶紧逃！ Lalu, Xiaoyan yang tidak bisa menghindar dari kejaran Yumei. Ia berpikir jika bersembunyi di dalam reruntuhan, Xiaoyan akan lolos dari kejaran ular tersebut. 还追着小叶不放。 Akan tetapi, Yumei malah mempermainkan Xiaoyan, dan dia langsung mencari keberadaan Xiaoyan yang telah bersembunyi. Tiba-tiba manusia ular menemukan Xiaoyan dan malah menghipnotisnya. Akan tetapi Xiaoyan berhasil keluar dari jebakan itu dan langsung menyerang dengan pedangnya itu. 媚术，八极崩，不错的力，西掌。既然跑不了，小叶我跟你拼了！出去了。 Ternyata serangan pedang Xiaoyan tidak mempan sama sekali pada Yumei, dan pertarungan hebat pun tak terhindarkan. Dan Xiaoyan pun menyadari arti dari tingkat kekuatan. Lalu ia diserang habis-habisan oleh manusia ular. Pada akhirnya, Xiaoyan berada di genggaman Yumei dan ia langsung mencekiknya. Akan tetapi, tiba-tiba wanita misterius datang membantu Xiaoyan. 今天我要死在这儿吗？ 是谁？ 给我过！ 这一次，到了我该下决定的时候了。
Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 3 episode 2. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihat Yumei yang terkena serangan dari Do Huang misterius. Lalu Xiaoyan berterima kasih atas pertolongannya itu. Dan pada saat Xiaoyan akan segera pergi, tiba-tiba Yumei malah menyerangnya kembali. 救命之恩，沙漠将不再太平，你速离开此地吧。我也是误闯沙漠，那这就告辞。天助我也，终于能摆脱那风水月。想跑？使这幻术！你敢挑衅我？ 且慢！ Lanjut cerita, Do Huang misterius tersebut bernama Master Yun Yun. Pada saat Master Yun akan menyerang Yumei, tiba-tiba Master Guhe menahannya. Karena Master Guhe bilang jika sekarang mereka berada di wilayah ular. Dan Xiaoyan pun segera pergi. 诸位，有缘再见。云宗主侠义， Lalu Master Guhe meminta maaf pada Yumei karena terjadi kesalahpahaman. Lalu dia mengatakan jika kedatangannya ke wilayah ular untuk menemui Ratu Medusa. Akan tetapi Yumei mempunyai niat jahat. Ia mengatakan jika bangsa ular dan bangsa manusia telah bermusuhan selama ribuan tahun. 我们蛇人族与你们人族交恶多年，鲜血还有何事好谈？若是识相，速速离开，而等加玛帝国的强者队伍，恐怕得大幅缩水。 休得狂妄！ Scene berpindah pada Xiaoyan yang sedang mengobrol dengan Yalou. Terlihat Yalou tidak menyangka jika Raja Pil Guhe membawa pasukan seorang Do Huang dan juga datang untuk mencari inti api. Lalu Xiaoyan bergumam jika bukan hanya dia saja yang menginginkan inti api itu. Ternyata Master Guhe pun mengincar inti api tersebut. 还带了这么多帮手，滚吧！ 老师，我明白了。古河和女王终究会因为异火直接斗上，而我们趁机浑水摸鱼，夺取异火。 Lanjut cerita, Yalou teringat perkataan Hai Bodong jika ada rute tercepat untuk menemukan markas Ratu Medusa. Rute tersebut melewati wilayah badai pasir. 老师，我们走。 Scene berpindah kembali ke Master Guhe. Terlihat pendekar berbadan besar yang bernama Yanxi sudah tidak sabar untuk membunuh Yumei. Lalu Master Guhe sebagai pemimpin mengiyakan perkataan Yanxi dan pertarunganlah jalan keadilannya. 那就别怪我们以多欺少。严师，风离，有劳了。加玛帝国10大强者狮王吟诗，风行者风离。既然认识老子，拿命来！给我过！ 吟诗，废话太多。 Lalu terlihat kembali wajah cantik Yumei terkena tebasan pedang milik Yanxi dan pertarungan pun dilanjutkan.
Dan Yumei menggunakan tekniknya untuk kabur dari serangan pasukan Guhe.被他逃了，立刻启程去见美杜莎女王。 Lanjut cerita, Xiaoyan dan Yalo yang sedang memata-matai markas ular. Akan tetapi, tiba-tiba ada manusia ular bernama Hua Seer yang sedang menuju ke Ratu Medusa untuk melakukan tarian spiritual bersamanya. 得想个办法偷偷溜进去。 我花蛇可是奉女王之命，在8大部落精挑细选，选中了你们来领舞，这可是你们天大的福。待会儿祭祀仪式上可要给我争气，带领所有的蛇人好好跳，让女王陛下和蛇灵满意。那当然，花总管。 Lalu Xiaoyan tiba-tiba menculik pengawal tersebut untuk digantikan menjadi dirinya karena dia akan menyusup ke wilayah Ratu Medusa. 看来我炼制的蛇形丹效果还不错。哦，原来老师在魔兽山脉还炼制了这种好东西。老师，我们走。 Scene berpindah pada Ratu Medusa yang seakan-akan semua makhluk hidup tunduk padanya. Ini 次到了我该下决定的时候。 就算是飞蛾扑我，我也心甘情愿。Dan terlihat Yumei yang melaporkan kejadian yang barusan ia hadapi. Ia mengatakan jika Master Guhe dari Kekaisaran Jiama telah datang ke wilayah ular dan membawa pasukan terkuatnya. Dan Master Guhe pun juga membawa seorang tingkat Dohuang di antara pasukan itu. 要是会挑日子，过河队伍中还有一名人类斗皇。你可知是哪位斗皇？属下不知，斗皇一直蒙面，似乎不愿让人知道他的身份。 Lalu penjaga mengatakan jika Master Guhe telah sampai di kuil ular, maka ritualnya akan hancur. Akan tetapi Medusa memerintahkan pengawalnya itu untuk segera melaksanakan ritualnya tersebut. 立即启动祭祀仪式。是女王。古河前来，无非是想得到异火。月妹，将这4个异火放置在神殿4角。遵命，女王。 属下还有件要事要向您汇报。闯入圣池的人类小子，虽然只是个小小的斗师，竟有瞬间将实力提升为斗皇的能力。此能力实属罕见，月妹本想抓回来研究，可惜被他逃了。还有这般能力，你们下去吧。是。 Lanjut cerita, terlihat Xiaoyan yang sedang mencari inti api di markas ular Medusa. Dan ia malah digoda pasukan yang berada di tempat itu. 还有蛇人看上你。老师正经点，异火在哪？右前方最高的建筑，里面有异火气息。幸好我们赶在女王进化前来了。老师，走。守卫森严，硬准会打扫惊蛇，想办法偷偷溜进去。哎，异火的气息在靠近。 Lalu pada saat Xiaoyan sudah di depan markas, ia melihat Yumei yang sedang memegang kotak yang berisikan inti api. Akan tetapi menurut gurunya, jika kotak tersebut adalah palsu. Tiba-tiba pada saat Xiaoyan akan pergi, Yumei merasakan ada aura manusia di dekatnya. Dan ternyata itu adalah Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan dikejar oleh penjaga markas ular.
抓住他！站住！别忘了女王的交代，自有蛇尾收拾。是长老。站住！别跑！站住！别挡道！开！站住！给我站住！快站住！别跑！在那儿抓住他！他往这边跑了！跟上，抓住他！别跑！嘿！Xiaoyan pun tersudut dan ia ingin segera mengakhiri pengejaran itu. Pada akhirnya, Xiaoyan berhasil kabur dan para penjaga terus saja mencari keberadaan Xiaoyan. Lalu menurut gurunya, jika keberadaan inti api di kuil tersebut telah hilang. Dan Xiaoyan langsung bertindak menggunakan lapisan King Lian. 除了刚才的假异火，神殿就再也没有异火的气息。我用青莲台做试试，它和青莲异火同根生。异火到底在哪儿啊？ Xin berpindah ke aula yang akan melaksanakan sebuah spiritual inti api dan upacara segera dimulai. 吉时已到，愿蛇灵保佑我族。 Lalu Xiaoyan tiba-tiba menemukan posisi inti api tersebut. Dan Xiaoyan akan segera masuk ke dalam kuil tersebut dan lalu menyamar sebagai ular. 不过气息又消失了。小野，我们找个机会进去。老师，我们快走！臭小子，动作还挺快。 Pada saat Xiaoyan sudah berada di aula, ternyata di situ juga ada Jenderal Hua yang menjaga proses spiritual. Dan gadis yang ditugaskan untuk menari pun segera naik ke atas proses tersebut. 戒备森严，守卫也没有漏洞。成功了！姑娘们，起舞！ 祈福吧，向蛇灵传达我们的虔诚。 老师，怎么办？ 跟着祈福呗。 Tiba-tiba, armada Master Guhe muncul dan mengagetkan seluruh ular yang berada di tempat tersebut. 是古河他们。这什么？ Dan cerita pun bersambung. Pada Sobat Lamboy, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye. Ah!
Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini gue akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 3 Episode 3. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan pasukan Master Guhe yang telah tiba di kuil ular, dan warga ular pun semuanya ketakutan. Lalu terlihat Xiaoyan yang memanfaatkan momen tersebut untuk bisa masuk ke dalam kuil. Akan tetapi, penjaga kuil tidak memperbolehkan Xiaoyan untuk masuk. Dan Yellow mencium aura inti api yang keberadaannya tidak ada di kuil tersebut. Lalu terlihat pasukan ular yang siap menghadang serangan dari Master Guhe. 月妹队长，有人类入侵。你们留下，闯入西神殿者杀无赦。 Lanjut cerita, Yumei menyuruh pada tetua agar melakukan serangan terlebih dahulu. Akan tetapi, tetua mengatakan jika upacara Ratu Medusa adalah prioritas utama untuk dilindungi. Dan tetua langsung menyuruh Master Guhe untuk pergi dari kuil tersebut. Jika tidak, maka bangsa ular akan menyerang pasukan mereka. Lalu, Master Guhe datang ke kuil hanya untuk bertemu dengan Ratu Medusa. Akan tetapi, tetua bersikeras untuk mengusir Master Guhe karena pasukannya telah melukai Yumei dan tetua minta pertanggungjawaban pada kerajaan Jiama. Tiba-tiba, Ratu Medusa muncul di hadapan mereka semua. 见不到美杜莎女王，古河不可能离开。不得你们撒野！ 你终于来了。 女王陛下，女王陛下。 Dan terlihat Xiaoyan yang berencana untuk menyelinap ke dalam kuil pada saat Ratu Medusa bertarung dengan Douhuang misterius itu. 这是降温才好玩。你找我？ 美杜莎女王，很荣幸和您相见。我是加玛帝国的古河，听闻女王陛下半年前喜获青莲地心火。哼，这异火对一名炼药师有多重要？ Master Guhe juga mengatakan jika inti api tidak akan bermanfaat bagi bangsa ular, dan dia akan menukarnya dengan pil yang setara dengan inti api. 丹王果然消息灵通，而且能力不凡，还能够请动斗皇强者。本女王很好奇，究竟你能拿出什么才能？ Pil tersebut adalah pil yang menyembuhkan roh spiritual dan juga pil yang bisa merubah bentuk ular menjadi bentuk manusia. Lalu terlihat Xiaoyan yang keceplosan dan membuat penyamarannya terungkap.追！ 那是谁？ 先前被月妹队长发现的人类从我手上逃走了，看来是古河他们一伙的。他就交给我了。是，华总管。老师，化形丹是什么宝贝7品化形丹，脱离兽身，同时拥有悠长寿命附的逆天丹药。女王有了化形丹，通过化形丹进化成斗宗，时间遥遥无期。吞噬异火进化，虽九死一生，但以女王的性格，有相对进步。
Lanjut cerita, ternyata Ratu Medusa menolak tawaran dari Master Guhe dan membuat Master Guhe sangat marah. 化形丹的珍贵，身为蛇人女王，您比我们更清楚。你质疑我？趁本王还未动怒，你们从哪儿来回哪儿去吧。我曾在一本古籍中偶然得知，蛇人女王实力达到斗皇巅峰，机缘足够，便能有一场奇异的进化。进化不仅能让女王自由转换人身，更能晋级斗宗。而进化所必需的东西，便是异火。 Lalu, Dohuang misterius tersebut mengatakan jika Ratu Medusa yang dihadapannya adalah hanya energi tubuh. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk membuat kekacauan agar Xiaoyan bisa masuk ke dalam kuil. “机会来了！”哎，女王死了，为女王报仇！杀了他们！快走！ Lalu Raja Singa dan Feng Li segera membantu Master Guhe. Pada saat bangsa ular diserang oleh pasukan Master Guhe, lalu tetua akan memanggil bala bantuan dari 8 suku ular. Lalu menurut Yume, jika dalam pertempuran itu jangan sampai ada wanita dan anak di medan perang. Mereka harus segera bersembunyi di dalam kuil.云宗主为何激怒蛇人？ Dan Master Yun mengatakan jika ia disewa untuk melindungi Master Guhe menemukan inti api. Akan tetapi jika bangsa ular memiliki kekuatan di tingkat Dozong, maka akan membahayakan kekaisaran Jiama. 女王要吞噬异火进化，绝不会离开此地。我们就赶在她吞噬之前夺走异火。 Lanjut cerita, terlihat tetua yang akan segera memanggil bala bantuan. Lalu Master Yun pun segera melancarkan serangannya ke portal tersebut. Akan tetapi Master Yun telah gagal dan sinyal pun telah dikirim kepada 8 tetua suku ular.糟糕，八大首领得到消息了。古河，异火在哪儿？我们拿到后立刻离开。这里距离异火太远，我无法感知。那好，我们杀进去。 Xin berpindah di dalam aula. Di situ Xiaoyan telah mendapatkan sinyal keberadaan inti api. Akan tetapi tiba-tiba Jenderal Hua menemukan Xiaoyan. 青莲台座到异火在那下面，这里只有平民，天赐良机呀，臭小子！
不知亏不觉，一伙呀小一伙。哪儿？小心！小子，实力不错嘛！嘿，人类竟然敢伪装成蛇人！我的同党，没想到早就被我花蛇儿发现了吧？又不是我杀了你们女王，我怎么就成了古河同党了？我古河给你喂水果，这不正好？也对啊。站住！追着小爷不放了！这下追不上了吧？ Dan Jenderal Hua pun sangat marah karena bangsa manusia telah menghina bangsa ular. Lalu dia merubah bentuknya menjadi ular yang sangat ganas di tingkat Douwang. 始祖桃花树能力瞬间达到斗王巅峰。斗王蝙蝠！Xiaoyan yang tidak bisa lolos dari Jenderal Hua. Dia lalu bersembunyi di antara pondasi kuil. Akan tetapi Jenderal Hua mengetahui dan langsung menyerangnya. 被发现了！ Bodohnya, mereka malah mengaktifkan jebakan di kuil tersebut. 怎么回事？Yalou berkata, jika di antara pola lantainya terdapat jebakan yang bisa memunculkan berbagai macam kejutan. Jenderal Hua yang terkena serangan dari Yalou. Dia langsung menyerang kembali, akan tetapi Jenderal Hua tidak sadar jika ekornya mengenai jebakan tersebut. Lanjut cerita, Xiaoyan yang sudah tidak sabar untuk menemukan inti api. Dia langsung menghancurkan lantai kuil tersebut. Tiba-tiba, jebakan lain bermunculan dan menyerang Xiaoyan.
玉红，小爷来了。 Dan cerita pun bersambung. Pada Sobat Lamboy, jangan lewatkan akan ada episode selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye. 看你们往哪儿逃！杀了他们！怎么？不给老子破！ Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini gue akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 3 episode 4. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 都给老子破！ Film diawali dengan terlihatnya Ratu Medusa yang sedang berada di kolam suci milik manusia ular. Dan di situ Ratu Medusa akan mencoba memakan inti api teratai biru King Lian. Ternyata inti api tersebut mempunyai banyak manfaat. Salah satunya bisa membentuk roh dalam kurun waktu 10 tahun dan sekarang berubah bentuk menjadi inti api King Lian. Ratu Medusa pun sedih karena klan ularnya sudah berada di tengah padang pasir dalam waktu yang sangat lama. Scene berpindah pada Xiaoyan yang terjatuh ke dalam lubang kuil. Ternyata di dalamnya tidak bisa menggunakan sayap doki. 这空中被湿得飞行禁制，到祭坛下竟有如此神秘空间。 Xiaoyan bersyukur tidak mati setelah terjatuh dari ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Untung saja semua itu berkat kekuatan yang diberikan oleh Yunzi padanya. Lalu Xiaoyan merasakan inti api King Lian yang berada di depannya, dan mereka segera pergi mencari inti api tersebut. Scene berpindah pada Master Guhe yang sedang menghadapi pasukan ular. Dan terlihat ketua singa akan berhadapan lagi dengan Yume. Tiba-tiba, ketua sekte ular Mo datang membantu yang lain, dan ia berhadapan dengan Master Guhe di situ. 长老，墨蛇族首领莫巴斯赶到。该死！可恶的人类莫巴斯，我来救你！
古河，异火在哪儿？ Akan tetapi, Master Gue akan mencari keberadaan inti api King Lian. Dan pertarungan diserahkan pada Yanxi dan Feng Li untuk menahan mereka. Master Gue dengan Yunzi bergegas mencari keberadaan inti api tersebut. 我们才是你们的对手，就凭你们，接我一招！ 吓小爷一跳。 Lanjut cerita pada Xiaoyan. Tampaknya mereka melihat jika hutan tersebut sangatlah sunyi dan membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. 老师，您不是说有飞行禁制，那你还能飘来飘去的？灵体当然不受禁制限制喽。臭小子，快跟上！ 灵体。哎，老师，等等我。 Terlihat inti api yang berada di depan mata mereka. Akan tetapi, air tersebut mengandung racun yang sangat berbahaya jika mengenai tubuh Xiaoyan. 干嘛拉我呀，老师？这湖水有毒！湖水有剧毒，沾上丁点，就连斗王强者也会有麻烦。该死，不能飞也不能游过去。 只能用最笨的办法。 Lalu Yalo menyelimuti Xiaoyan dengan inti api putih miliknya agar Xiaoyan bisa menyelam ke dalam sungai tersebut. Dan Xiaoyan pun langsung menceburkan diri ke dalam sungai racun itu.抓紧时间，水中毒性极强，我的骨力能火速，不过这对我的灵魂力量消耗太大。 我加速游过去。 Xin berpindah lagi pada Master Gue yang telah tiba di kuil barat manusia ular. Ternyata inti api tersebut adalah palsu dan sontak saja Master Gue pun sangat marah. Menurut Yunzi masih ada inti api di 3 tempat yang tersisa. Master Gue pun masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. 上当了，这异火是假的，气死我了！剩下3处地方都有异火，我们还有机会。对，还有机会。 Lalu terlihat Yanxi dan Feng Li yang kewalahan menghadapi bangsa ular. Untung saja Dao Huang Yunzi segera membantunya. 看你们往哪儿逃！ 杀了他们！怎么？不给老子破！ Master Gue pun memberikan pil obat penyembuh kekuatan untuk Yanxi dan Feng Li. 咱们得救了。斗王， Xin berpindah lagi pada Ratu Medusa yang akan melangsungkan upacara spiritualnya. Ternyata Ratu Medusa sudah menunggu kedatangan Xiaoyan. 若是本王以身殉道，你就留在这儿吧。 是他，好运就此为止吧。啊，这水里有蛇！不！ 还好我反应快。 Setelah Xiaoyan berhasil melewati danau beracun,
dan keberadaan inti api yang berada di atas bukit bersama Ratu Medusa. 美杜莎女王也在上面。待会儿见机行事吧。老师，走了。 Ratu Medusa pun tidak menyangka jika Xiaoyan berhasil selamat dari danau beracun. Dan dari kolam suci pun ia selamat dari serangan Yume. Menurut Ratu Medusa, jika Xiaoyan datang ke tempat tersebut karena diutus oleh para dewa. Setelah itu Ratu Medusa langsung melangsungkan upacara pemanggilan roh ular legendaris. 就算吞噬异火失败，为此而献身，我也无愧为蛇人族女王。 不能再犹豫了，请保佑我！Xiaoyan pun merasa bingung mengapa Ratu Medusa tidak menyerangnya. Padahal Ratu Medusa sudah mengetahui jika Xiaoyan telah berada di tempat tersebut. Lalu menurut Yalau, jika Ratu Medusa sengaja membiarkan Xiaoyan untuk melihat proses spiritualnya. Tubuh asli Medusa pun menampakkan diri. Ternyata itu adalah cara rahasia untuk memasukkan roh ular ke tubuh Medusa. Dan muncullah makhluk kuno ular legendaris. 美杜莎要开始吞噬异火了。这是美杜莎女王的本体。蛇人族出生后，用秘法将一条蛇形魔兽的灵魂注入身体。这种半身灵魂的蛇形魔兽与其相融合，体实力就会暴涨。 这也是蛇人最大的底牌。这么强悍！ Ratu Medusa demi membawa kembali klannya ke tanah kelahiran mereka. Dia berniat menelan inti api untuk naik ke tingkat Dozong. Pada ribuan tahun lalu, bangsa ular mengasingkan diri di tanah tandus untuk bertarung agar bisa kembali ke tanah kelahiran mereka. Dan itulah harapan dari Ratu Medusa. Dan proses menelan inti api akan segera dilakukan oleh Ratu Medusa. Medusa 要开始吞噬异火了，小心点，万一出现问题，立刻逃命。异火和美杜莎都极其危险。 Ratu Medusa demi membawa klannya kembali ke tanah kelahiran. Ia rela melakukan apapun bahkan sampai dirinya terbakar. Menurut Yalau, jika Ratu Medusa sangat mirip sekali dengan Xiaoyan karena mempunyai karakter yang keras kepala. Pada akhirnya, Ratu Medusa pun tewas di tempat karena tidak tahan dengan panasnya inti api tersebut. Xiaoyan pun mengucapkan bela sungkawa untuk Ratu Medusa. Jika Ratu Medusa rela mengorbankan apapun demi keluarganya.
Dan Xiaoyan pun akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Medusa. 我要向世人证明，我愿意为心中所愿付出一切，哪怕是死于异火之下。 Dan cerita pun bersambung. Para sobat Lamboy, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.